Oke, Sudah, baik. Bapak. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan wawancara maupun praktik mengajar Coba mulai direkam, besok. direkam. Lanjut, Mbak. Dimulai direkam. Baik, nanti akan saya sampaikan terkait dengan ketentuan umum, kemudian gambaran umum pelaksanaan wawancara dan metode teaching, dan kemudian gambaran dari kegiatan atau proses wawancara yang nanti Bapak dan Ibu dapat lihat dalam bentuk foto ataupun gambar ya. Lanjut. Yang pertama adalah menyangkut ketentuan umum terkait dengan materi wawancara dan praktik mengajar. Yang pertama bahwa nanti untuk materi itu sudah disiapkan oleh kementerian, dalam hal ini adalah Biro SDM, Bapak dan Ibu. Untuk jenis tes wawancara itu nanti ada 5 aspek yang akan dinilai atau akan digali oleh Bapak dan Ibu selaku pewawancara maupun penilai micro teaching atau praktek mengajar. Skor minimalnya adalah 5, artinya untuk masing-masing aspek minimal 1, jadi kalau 5 itu minimal akan mendapatkan 5 poin. Kemudian untuk skor maksimalnya adalah 25. Untuk tes praktek mengajar, jumlah aspek yang harus digali sama, Bapak dan Ibu ada 5. Kemudian untuk skor minimalnya juga 5, skor maksimalnya adalah 25. Nah, nanti masing-masing aspek Bapak dan Ibu akan Bapak dan Ibu dapat lihat setelah Bapak dan Ibu akan mendapatkan akunnya, mendapatkan akun atau username untuk bisa masuk ke dalam aplikasi. Nanti aspek-aspek apa saja yang akan Bapak dan Ibu gali, itu akan terlihat di dalam aplikasi seperti itu. Dan sudah termasuk nanti terkait dengan penjelasan dari masing-masing indikator yang akan Bapak dan Ibu gali di masing-masing aspek seperti itu. Lanjut, Mbak. Metode pelaksanaan untuk wawancara dan atau tes praktek mengajar atau micro teaching adalah secara daring atau online ya. Untuk pewawancara atau penilai tes praktek mengajar itu nanti Bapak dan Ibu terpusat ya, akan terpusat di tempat yang telah ditentukan oleh unit kerja. Jadi nanti Bapak dan Ibu lokasinya akan ditentukan oleh unit kerja masing-masing, dalam hal ini adalah panitia di masing-masing unit kerja. Untuk Biro SDM nanti akan dilaksanakan di Pusdiklat, Bapak dan Ibu. Jadi nanti pewawancara akan hadir di Pusdiklat. Untuk PTN itu di masing-masing PTN ya, nanti akan disediakan oleh panitia penyelenggara di sana. Kemudian untuk LL Dikti juga di masing-masing LL Dikti. Dan juga akan disediakan host dan co-host untuk bisa memfasilitasi dari setiap proses wawancara ataupun praktek mengajar yang dilakukan oleh pewawancara maupun tim penilai. Untuk peserta, Bapak dan Ibu, peserta nanti akan berada di rumah masing-masing, ya. Dengan catatan Bapak dan Ibu, untuk peserta tidak diperkenankan untuk difasilitasi oleh unit kerja. Jadi untuk peserta silakan di rumah masing-masing ataupun di tempat yang koneksi internetnya bagus silakan, tapi tidak diperkenankan difasilitasi oleh unit kerja. Jadwal untuk pelaksanaan SKB, wawancara dan atau tes praktek mengajar itu akan dilaksanakan tanggal 7 sampai dengan 13 Desember 2021 yang alhamdulillah jadwalnya sudah kami terima dan sudah diumumkan kemarin tanggal 5 Desember 2021 seperti itu. Lanjut. Untuk pengaturan kewenangan terkait dengan pengumuman Bapak dan Ibu, pengumuman yang menyangkut jadwal pelaksanaan wawancara dan atau tes praktek mengajar atau micro teaching untuk dosen ini diumumkan oleh panitia pusat di Biro SDM. Ini sudah diumumkan Bapak dan Ibu kemarin ya. Kemudian untuk keterangan diumumkan melalui cpns.kemdikbud.go.id. Untuk meeting ID dan password ini pada saat pelaksanaan wawancara atau tes praktek mengajar itu nanti akan menjadi kewenangan masing-masing. Untuk panitia pusat itu menjadi kewenangan Biro SDM untuk kebutuhan unit utama dan UPT. Sedangkan untuk
PTN, ini penyelenggara SKB penerima formasi bagi formasi PTN. Jadi nanti yang memberikan meeting ID maupun password adalah PTN masing-masing. Kemudian untuk LL Dikti, untuk formasi LL Dikti, seperti itu. Kemudian untuk keterangan berikutnya disampaikan melalui email, ya Bapak dan Ibu, untuk meeting ID-nya bisa disampaikan melalui email maupun telepon masing-masing, ya, peserta SKB, wawancara, dan atau tes praktik mengajar, seperti itu. Lanjut. Ini adalah pengumuman yang sudah disampaikan Bapak dan Ibu melalui laman cpns.kemdikbud.go.id. Pengumumannya ada di nomor 86823-AP.A3-01.00/2021 tanggal 5 Desember 2021, namun belum termasuk unit pertama, Bapak dan Ibu ya. Lanjut Mbak Iva. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk ketentuan umum wawancara dan micro teaching, yang pertama, pelaksanaan wawancara dan atau micro teaching mengikuti protokol pencegahan COVID-19. Kemudian durasi pelaksanaan untuk wawancara itu maksimal adalah 20 menit untuk setiap peserta. Ya, untuk tes praktek mengajar atau micro teaching itu maksimal adalah 30 menit untuk setiap peserta. Yang ketiga, setiap peserta diwawancara atau dinilai micro teaching oleh 2 orang pewawancara atau penilai micro teaching pada saat bersamaan. Ya. Kemudian yang keempat, peserta pada formasi yang sama diwawancara atau dinilai micro teaching oleh tim yang sama. Jadi nanti peserta pada formasi yang sama itu harus diwawancara atau dinilai micro teaching oleh tim yang sama. Lanjut. Pewawancara wajib memiliki yang pertama pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan wawancara, khususnya dalam menggali hard dan soft kompetensi, kemudian pengetahuan terkait substansi jabatan yang dilamar oleh peserta yang akan diwawancarai. Jika dipandang perlu, wawancara dapat dilakukan oleh profesional atau psikolog yang ditugaskan oleh panitia unit kerja. Kemudian khusus untuk lingkungan perguruan tinggi negeri, penunjukan pewawancara dapat memperhatikan usul dari dekan atau ketua jurusan yang bersangkutan. Pewawancara harus memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi video conference yang akan digunakan. Kemudian, penilai tes praktik mengajar wajib memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang tersebut, serta latar belakang pendidikan yang mendukung sesuai dengan substansi yang akan diukur. Penunjukan tim penilai tes praktik mengajar dapat dilakukan atas usul atau tanpa usul dari dekan atau ketua jurusan yang bersangkutan. Lanjut. Yang keenam, Bapak dan Ibu, pewawancara atau penilaian micro teaching untuk tenaga pendidik atau dosen merupakan dosen yang memiliki jenjang jabatan minimal 1 tingkat di atas jenjang jabatan kebutuhan yang akan diwawancara atau tenaga profesional yang memenuhi ketentuan angka 5. Dalam hal di unit kerja tidak tersedia pewawancara yang memenuhi persyaratan tersebut sesuai kebutuhan, maka pewawancara dimungkinkan dosen dengan jenjang jabatan yang setara dengan jabatan yang akan diwawancarai sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana angka 5. Ketujuh, pewawancara untuk tenaga kependidikan merupakan pimpinan unit kerja, pejabat eselon 3, atau pejabat fungsional jenjang madya, atau pejabat eselon 4 atau kepala UPT. Dalam hal di unit kerja tidak tersedia sesuai kebutuhan, maka pewawancara dimungkinkan pejabat fungsional jenjang muda sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana angka 5. Ya, sama. Lanjut. Yang kedelapan, tidak diperkenankan ada potensi konflik kepentingan atau konflik of interest antara pewawancara atau penilai micro teaching dengan peserta SKB. Kemudian yang kesembilan, setiap pewawancara atau penilai micro teaching
wajib menandatangani fakta integritas. Yang ke-10, tim Inspektorat Jenderal, Bapak dan Ibu, pada tahun ini akan melakukan pengawasan secara langsung pada proses wawancara atau penilaian micro teaching dengan turut serta pada room wawancara atau tes micro teaching. Kemudian hasil penilaian wawancara atau micro teaching disampaikan secara langsung melalui lab score sesaat setelah proses penilaian selesai. Lanjut. Fakta integritas, ini adalah fakta integritas yang Bapak dan Ibu nanti akan tanda tangani, ya. Nanti akan disampaikan oleh teman-teman panitia dari masing-masing unit kerja. Yang pertama, tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan peserta SKB yang akan diwawancara dan atau dinilai praktek mengajar atau micro teaching. Kedua, berkomitmen tinggi untuk melaksanakan wawancara dan atau penilaian praktek mengajar atau micro teaching pada seleksi kompetensi bidang pengadaan CPNS Kemdikbudristek tahun 2021 secara jujur agar hasilnya kredibel demi meningkatkan mutu PNS hasil seleksi. Yang ketiga, mampu menyelesaikan tugas wawancara dan atau penilaian praktek mengajar pada seleksi kompetensi bidang CPNS sesuai dengan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, sanggup melaksanakan wawancara dan atau penilaian praktek mengajar pada seleksi kompetensi bidang CPNS sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kelima, mampu memberikan penilaian secara objektif sesuai dengan ketentuan. Yang keenam, tidak akan melakukan proses perekaman dalam bentuk video, audio, gambar, dan lainnya dengan cara apapun, dan atau mengedarkan sebagian atau seluruh materi soal, dan proses wawancara dan atau tes praktek mengajar yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek. Yang ketujuh, apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administratif, dan dituntut sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lanjut. Berikutnya adalah yang menyangkut penyiapan sarana dan prasarana, Bapak dan Ibu. Untuk sarana prasarana, Bapak dan Ibu, kita nanti akan menggunakan aplikasi video conference, ya. Dalam hal ini yang biasa digunakan adalah Zoom meeting, ya. Untuk formasi unit utama, pusat dan UPT, nanti akun Zoom akan disiapkan oleh Biro SDM. Kemudian penjadwalan di akun Zoom meeting oleh Biro SDM. Kemudian pendistribusian ke peserta oleh Biro SDM melalui email, SMS, ataupun WA. Untuk formasi PTN dan LL Dikti, akun Zoom disiapkan oleh PTN dan LL Dikti. Penjadwalan di akun Zoom meeting oleh PTN dan LL Dikti. Kemudian pendistribusian peserta ke peserta oleh PTN dan LL Dikti melalui email, SMS, ataupun WA. Pastikan bahwa penjadwalan ke akun Zoom sesuai dengan jadwal wawancara dan tes praktik mengajar yang sudah disampaikan ke Biro SDM. Lanjut. Kemudian ini adalah tugas nanti yang akan bertugas pada saat proses wawancara maupun micro teaching. Yang pertama adalah tim pendukung. Host di sini Bapak dan Ibu, nanti host akan login ke dalam aplikasi video conference menggunakan ID yang telah disiapkan untuk wawancara ataupun tes micro teaching. Kemudian yang kedua, host akan menyiapkan room pada aplikasi video conference untuk ruang tunggu atau menunggu, untuk verifikasi, dan untuk wawancara ataupun micro teaching. Kemudian yang ketiga, menerima pewawancara, penilai micro teaching, panitia dan peserta ke dalam aplikasi video conference, dan memasukkan pewawancara, panitia, dan peserta ke dalam room meeting sesuai dengan ketentuan. Lanjut. Yang keempat, host akan men-set salah satu pewawancara atau penilai micro teaching pada setiap room sebagai co-host. Kemudian yang kelima, memeriksa ke masing-masing room untuk memastikan bahwa wawancara telah selesai dilaksanakan. Kemudian yang keenam, memindahkan peserta yang sesuai dengan ketentuan ke ruang verifikasi.
ruang wawancara atau ruang tunggu sesuai dengan alur dan mengeluarkan peserta yang tidak sesuai ketentuan dari aplikasi video conference. Yang ketujuh, menutup aplikasi video conference setelah memastikan bahwa seluruh kegiatan wawancara telah selesai dilaksanakan. Lanjut. Kemudian yang kedua, tim pendukung adalah co-host. Co-host akan berperan sebagai verifikator Bapak dan Ibu. Yang pertama, login ke dalam aplikasi video conference, menggunakan ID yang telah disiapkan untuk wawancara, kemudian melakukan verifikasi peserta dengan mencocokkan wajah peserta yang ada di video dengan foto dan kartu ujian peserta, KTP, dan atau foto pada aplikasi yang telah disediakan. Kemudian yang ketiga, melakukan verifikasi data peserta dengan menanyakan data peserta secara acak sesuai dengan data pada kartu ujian peserta dan KTP untuk memastikan bahwa yang bersangkutan adalah betul-betul peserta yang berhak mengikuti proses wawancara maupun micro teaching. Lanjut. Yang keempat, apabila sudah dinyatakan oke Bapak dan Ibu, mengambil gambar atau mengcapture layar yang memuat wajah, kartu ujian, dan KTP peserta. Kemudian yang kelima, memandu peserta dalam pengisian pernyataan fakta integritas. Jadi Bapak dan Ibu nanti untuk verifikator nanti akan meminta setiap peserta untuk mengisi pernyataan fakta integritas. Kemudian yang keenam, memberikan kode token kepada peserta yang telah lulus verifikasi. Yang ketujuh, membantu perekaman proses wawancara pada masing-masing room wawancara dengan cara A. Menekan tombol rekam atau record pada akun pewawancara yang telah diset sebagai co-host sebelum wawancara dimulai. Cukup satu kali dalam sehari sesaat sebelum proses wawancara dimulai. Kemudian yang poin B, mematikan tombol rekam atau record pada akun pewawancara yang telah diset sebagai co-host setelah pewawancara selesai melakukan wawancara. Setelah peserta terakhir selesai diwawancara di hari tersebut. Lanjut. Kemudian untuk pewawancara, ini untuk Bapak dan Ibu sekalian, tugas pewawancara maupun micro teaching, yang pertama, akan login ke dalam aplikasi video conference, kemudian menggunakan ID yang sudah diberikan atau sudah ditentukan oleh panitia. Kemudian yang kedua, memastikan video dan audio aktif ya dan stabil selama proses wawancara. Yang ketiga, memasukkan kode token yang diberikan oleh peserta. Jadi kode token ini adalah untuk menilai peserta yang diwawancara atau dinilai micro teaching-nya. Tanpa kode token, Bapak dan Ibu, pewawancara tidak akan bisa melaksanakan proses penilaian. Kemudian yang keempat, melakukan wawancara sesuai arahan atau panduan pertanyaan yang telah disiapkan oleh panitia. Yang kelima, melakukan penilaian dengan objektif sesuai dengan panduan penilaian. Lanjut. Untuk tugas peserta, Bapak dan Ibu, peserta wajib bergabung, jadi ini sesuai dengan pengumuman Bapak dan Ibu ya, peserta wajib bergabung di aplikasi video conference paling lambat 10 menit sebelum sesi wawancara dan atau tes praktek mengajar dimulai. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur. Kemudian ketentuan format penamaan akun, nanti untuk setiap peserta diminta untuk membuat format penamaan akun agar bisa dikenali dengan format nama lengkap, underscore, 3 digit terakhir nomor peserta. Kemudian yang kedua, menyiapkan kartu ujian dan KTP. Peserta yang tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut kepada panitia dinyatakan tidak dapat mengikuti SKB. Peserta SKB yang identitasnya tidak sesuai dengan data yang terdapat pada kartu peserta ujian CPNS tidak dapat mengikuti SKB. Yang ketiga, menunggu untuk diarahkan ke room wawancara oleh panitia. Yang keempat,
peserta memastikan video dan audio berfungsi dengan baik dan dalam posisi aktif selama proses verifikasi, wawancara, dan atau tes praktik mengajar. Yang kelima, peserta memastikan area simulasi tes praktik mengajar dapat terlihat dalam layar penilaian tes praktik mengajar. Lanjut, Mbak. Kemudian berikutnya yang keenam, peserta diverifikasi kesesuaiannya oleh verifikator. Kemudian peserta mengisi absen online. Yang kedelapan, menyetujui pernyataan fakta integritas. Peserta yang tidak menyetujui fakta integritas atau menyetujui pernyataan yang tertuang dalam pernyataan integritas dinyatakan tidak dapat mengikuti SKB. Kemudian yang kesembilan, peserta menerima dan mencatat token yang diberikan oleh petugas verifikasi. Yang ke-10, peserta memberikan token sebagaimana angka 9 kepada pewawancara atau penilai micro-teaching. Kemudian yang ke-11, mengikuti proses wawancara atau tes praktek mengajar sesuai ketentuan. Yang ke-12, keluar room wawancara setelah mendapatkan informasi dari pewawancara atau penilai micro-teaching bahwa wawancara atau micro-teaching telah selesai. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah gambaran di tahun sebelumnya terkait dengan proses wawancara secara daring atau online. Ini contoh adalah petugas verifikasi yang tadi bertugas sebagai co-host, ya, dia akan melihat tayangan di monitor dengan peserta, kemudian mengecek kecocokannya dari aplikasi, wajahnya apakah sesuai dengan peserta yang berhak atau tidak, seperti yang tadi disampaikan. Lanjut. Kemudian terakhir pada saat peserta dinyatakan oke, maka gambarnya diambil dalam bentuk wajah, kemudian kartu peserta dan KTP-nya terlihat. Lanjut. Nah, ini gambaran posisi ruang wawancara, Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat di sini ada dua komputer pewawancara yang di belakang sana, ya, ada dua laptop di sana. Itu adalah komputer yang digunakan untuk menilai. Jadi komputer yang berisi aplikasi yang digunakan untuk menilai proses wawancara atau si peserta. Kemudian di komputer yang di depan, yang berupa komputer desktop itu atau PC all-in-one, itu adalah komputer yang berisi aplikasi Zoom meeting atau video conference yang digunakan untuk komunikasi dengan peserta, seperti itu. Nah, ini gambarannya, Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh pada saat proses wawancara atau micro-teaching berlangsung. Jadi yang ada dua itu adalah pewawancara, pesertanya ada di layar monitor yang ada di komputer depan, kemudian pewawancara dilengkapi dengan headset, ya, yang terhubung ke komputer depan, sehingga bisa komunikasi langsung melalui tempat duduknya dengan headset yang memadai, seperti itu. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu gambaran secara umum terkait dengan proses wawancara yang Bapak dan Ibu akan lakukan. Mungkin kita bisa mendengarkan dulu aplikasi yang akan digunakan oleh Bapak dan Ibu seperti apa sebelum nanti kita diskusi. Silakan Mas Freddy. Baik, terima kasih Pak Anjar atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, sedikit akan dipaparkan terkait dengan teknis, ya, teknis penggunaan aplikasi. Di sini Bapak Ibu bisa mencoba nantinya. Saya share juga, ya, nanti di chat, ya, di chat Zoom ini. Sudah saya share, ya, di chat terkait penggunaannya. Bapak Ibu nanti tinggal akses saat ini, ya, untuk simulasi adalah wawancara-sdm.comdikbud.go.id/simulasi. Nah, nanti kalau pelaksanaan itu adalah tanpa simulasi, ya, tanpa pakai simulasi. Bapak Ibu bisa mencoba di web browser, ya. Jadi aplikasi ini berbasis web. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba menggunakan web browser, entah itu pakai Chrome ataupun Firefox. Nah, kemudian untuk akses, saat ini aksesnya masih dummy, ya Bapak Ibu. Untuk akses itu adalah
untuk wawancara itu dari penguji 110, penguji 11 sampai dengan penguji 500. Passwordnya sama 12345. Ini juga sudah saya share ya di chat. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di chat apa aksesnya. Nah, kemudian saya akan langsung ke aplikasi. Bagaimana cara penggunaan aplikasi? Sini tadi saya jelaskan terkait dengan alamatnya ya, wawancara dm.kemdikbud.go.id/simulasi. Nah, halaman pertama adalah halaman login. Jadi nanti Bapak Ibu saat pelaksanaan mulai besok ya akan diberikan akses untuk Bapak Ibu sebagai pewawancara dan penguji micro teaching. Nah, yang Bapak Ibu perlu perhatikan, maaf saya ada yang kelewat. Yang perlu perhatikan nanti terkait dengan akun ya yang diberikan. Jadi akan diberikan satu akun untuk Bapak Ibu. Jadi akun tersebut bisa digunakan baik untuk melakukan proses wawancara maupun untuk proses micro teaching. Kemudian dalam tahap pelaksanaannya menggunakan aplikasi, Bapak Ibu harus mengisi semua form penilaian. Jadi ada beberapa kriteria ya. Jadi setiap proses wawancara ataupun micro teaching itu berbeda jumlah ya terkait dengan kriteria, berbeda kriteria juga. Semuanya wajib diisi. Kemudian untuk waktu pelaksanaan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hanjar. Waktu pelaksanaan itu adalah 30 menit ya. 30 menit untuk micro teaching, kemudian wawancara adalah 20 menit. Nah, di H-3 ya untuk menit 3 menit sebelum berakhir itu nanti akan ada alert pemberitahuan untuk yang intinya adalah memberitahukan Bapak Ibu untuk segera menyelesaikan karena batas waktunya adalah sekitar sekian. Nah, tapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan terkait dengan timer ya di aplikasi itu sifatnya tidak mengikat. Tidak mengikat dalam arti adalah tidak akan memutus secara paksa Bapak Ibu dalam melakukan penilaian terhadap peserta. Jadi kalau timernya pun sudah 00, itu nantinya tetap Bapak Ibu bisa melakukan penilaian kepada peserta. Nah, ini supaya tidak merugikan dari sisi peserta juga dalam penilaian ya. Jadi timer itu cuma pengingat saja, tapi tidak mengikat secara paksa Bapak Ibu harus benar-benar pas 20 atau 30 menit dalam pengerjaan. Nah, kemudian Bapak Ibu, bahwa dalam proses wawancara nanti adalah di dalam aplikasi Bapak Ibu tidak bisa men-skip ya, misalnya Bapak Ibu sudah diberikan token peserta, kemudian tapi Bapak Ibu sudah masuk ke halaman penilaian peserta, tapi Bapak Ibu skip untuk lanjut ke peserta berikutnya gitu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke peserta berikutnya jika peserta sebelumnya belum dinyatakan selesai oleh pewawancara di dalam aplikasi. Jadi Bapak dan Ibu harus benar-benar menyelesaikan dalam satu sesi untuk satu peserta itu harus diselesaikan baru bisa untuk lanjut ke peserta berikutnya. Kemudian jika ada beberapa kejadian tertentu ya, termasuk misalnya ada kejadian internetnya mati atau ada koneksi jaringan ataupun misalnya terkait dengan laptop atau kondisi tertentu dari sisi pewawancara, maka Bapak Ibu misalnya tiba-tiba terlokot sendiri. Posisinya adalah dalam mengisi penilaian untuk peserta A. Nah, apakah nanti setelah jaringan stabil saya bisa login kembali? Saya harus mengulang kembali nggak untuk mengisi untuk peserta A? Jawabannya tidak. Bapak Ibu tinggal melanjutkan untuk mengisi penilaian kriteria berikutnya untuk peserta A, karena setiap kriteria itu sudah disimpan oleh aplikasi. Nah, kemudian jika terjadi gangguan dari sisi peserta, nah gangguan dari sisi peserta itu kan bisa macam-macam, bisa dari peserta sendiri koneksinya ternyata ada error dan itu cukup memakan waktu sehingga pewawancara mengambil kebijaksanaan adalah lebih baik melanjutkan ke peserta berikutnya. Nah, tapi kan dalam sisi Ibu masih dalam aplikasi kan masih dalam posisi mengisi peserta A. Nah, tidak bisa melanjutkan peserta B. Nah, di dalam aplikasi di sini kami sudah menyediakan suatu fitur
namanya untuk fitur accessor record untuk mereset ya. Mereset itu dalam pengertian di hold dulu peserta A, baru lanjut ke peserta B dulu. Nah, habis misalnya peserta B bisa dilanjutkan ke peserta A. Nah, kami akan share lagi terkait dengan aplikasi. Bapak Ibu, kalau tadi yang saya share di chat mungkin bisa dicoba, atau nanti setelah saya demokan dulu ya bagaimana cara menggunakan aplikasi. Sini kita login. Jadi ada usernya dari penguji 110, 110 sampai dengan penguji 500. Passwordnya sama 12345. Nah, kita login. Nah, halaman pertama itu adalah terkait dengan pernyataan. Pernyataan setiap login ya Bapak Ibu selalu akan ada pernyataan seperti ini. Intinya adalah menyatakan bahwa proses ini sifatnya adalah rahasia. Nah, Bapak Ibu tinggal mengklik setuju atau tidak setuju. Kalau setuju, Bapak Ibu bisa melanjutkan. Kalau tidak setuju, nanti start lockout. Cek. Ya, saya setuju. Kemudian di halaman pertama ini ada terkait dengan tata tertib. Bapak Ibu nanti bisa dibaca ya terkait dengan tata tertib pelaksanaan SKB CPNS untuk Kemendikbudristek. Kemudian ada bacaan terkait dengan juknis, terkait dengan buku panduan. Kemudian juga ada video panduan. Bapak Ibu bisa mengklik terkait informasi untuk mempelajari aplikasi ini. Kemudian nanti ada di dalam menu-menu ini ada beberapa informasi. Pertama adalah informasi terkait data sendiri ya. Ini sifatnya cuma bisa melihat saja ya data-datanya. Kemudian berapa peserta sih yang nanti saya akan diuji. Kemudian yang Bapak Ibu lakukan untuk penilaian wawancara dan micro teaching adalah di bagian menu penilaian SKB. Nah, nanti tinggal diklik, silakan dipilih apakah Bapak Ibu melakukan penilaian wawancara untuk yang dosen atau non dosen, kemudian apakah melakukan micro teaching. Semisal saya pilih adalah micro teaching. Nah, Bapak Ibu, di saat ini kami menampilkan informasi dengan token ya, token peserta yang bisa Bapak Ibu uji cobakan. Itu tapi nanti pas saat pelaksanaan token ini sifatnya adalah hanya diketahui peserta sebelum diinformasikan kepada pewawancara. Jadi ini cuma untuk simulasi ya tampilan token peserta yang bisa diuji cobakan. Jadi nanti pas pelaksanaan Bapak Ibu pas by Zoom dengan peserta masuk di dalam Zoom, nanti Bapak Ibu tanya tokennya berapa. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan ke sini, sampaikan peserta, oh token saya P284. Oke, nah tinggal Bapak Ibu klik cari. Nah, inilah bentuk halaman tampilan penilaian. Jadi di sini ada terkait dengan informasi standar ya, Mas Umum terkait nomor peserta, nama, pendidikan, informasi jabatan yang dilamar, kemudian kerja yang dilamar. Nah, kemudian juga ada foto peserta, nanti bisa diklik untuk diperbesar ya. Ini untuk memastikan, selain memastikan bahwa apakah foto peserta itu yang ada di dalam aplikasi sama nggak dengan yang ada di Zoom-nya peserta. Nah, kemudian tampilan sebelah pojok kanan atas ini adalah timer. Nah, timer ini misalnya kalau micro teaching adalah 30 ya. Nah, ini timer. Jadi Bapak Ibu tadi sampaikan bahwa 3 menit sebelum selesai, jadi timer itu ada waktu mundur ya, 30 menit ke bawah. Jadi 3 menit sebelum itu akan ada alert, yang intinya alert itu adalah pemberitahuan waktu sudah 3 menit mohon selesaikan, seperti itu. Nah, tapi semisal ini sudah 00, Bapak Ibu tidak akan juga Bapak Ibu jangan khawatir, masih melakukan penilaian, masih tetap bisa melakukan penilaian walaupun waktunya sudah habis. Dia tidak akan memotong paksa ya, menutup paksa dalam proses penilaian peserta. Jadi semisal Bapak Ibu ternyata waktu 30 menit saya baru selesai nomor 5 gitu. Baru nomor 5, tapi Bapak Ibu masih bisa melanjutkan dari nomor 6 sampai nomor 10. Jadi waktu ini cuma sebagai pengingat saja ya, dan tapi tidak mengikat. Nah, kemudian
sini ada tabel-tabel form penilaian. Jadi misalnya kriteria penilaian, kriteria 1, kriteria 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian ada rentang skornya 1 sampai 4. Nah, Bapak Ibu, semisal informasi detail terkait dengan masing-masing kriteria penilaian, tinggal klik saja yang di bagian sini, warna biru, judulnya. Tinggal klik. Nah, kemudian akan ada informasi terkait kriteria penilaiannya tentang apa, keterangan aspeknya menjelaskan tentang apa, skor minimal harus diisi berapa, skor maksimal yang harus diisi berapa. Kemudian semisal skor dan jadi ada kalau skor 1 itu kondisinya apa, skor 2 kondisi menjelaskan tentang apa, skor 3 menjelaskan apa, dan seterusnya. Jadi di sini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, nanti Bapak Ibu wajib mengisi semua kriteria ditampilkan. Jadi minimal isi 1, maksimal 4. Jadi untuk menjelaskan lagi 1 itu apa, nanti akan ada penjelasan di bagian setiap judul kriteria penilaian saat diklik. Nah, 2 itu menjelaskan tentang apa, 3 itu menjelaskan apa, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengisi 0 ya. Semisal rentang skornya itu adalah minimal 0. Nah, minimal 0 berarti tidak bisa karena minimal itu harus 1, maksimal adalah. Jadi dan saat Bapak Ibu mengisi 1, nanti akan tampil lagi penjelasan terkait dengan indikator yang Bapak Ibu tulis. Misal 1 itu adalah menjelas indikator 1 menjelaskan tentang apa. Ini sama dengan saat diklik judulnya. Ini sama 1 menjelaskan tentang A gitu, seperti itu. Nah, termasuk kalau mengisi 2, nanti 2 itu menjelaskan tentang apa. Nah, kemudian terkait dengan catatan, nah Bapak Ibu, yang kami harapkan dari pengisian Bapak Ibu adalah harap diisi catatan. Jadi kalau misal pun tidak mengisi catatan, dia di strip ya, tanda strip saja, minimal 1 karakter ya, strip atau ya bisa strip. Nah, diharapkan kami Bapak dan Ibu dalam penilaian itu ada catatan, semisal nanti terkait ada terkait dengan misalnya ada sanggahan misal dari peserta tata nilai, kan bisa dilihat dari catatan wawancara itu nantinya. Nah, misalnya catatan contoh saya tulis, kemudian 2 itu apa, kemudian nanti juga itu menjelaskan tentang apa. Jadi setiap kriteria penilaian itu berbeda-beda penjelasan terkait dengan indikatornya. Nanti berbeda. Nah, kemudian saya isi ya semuanya 4 itu tentang apa, catatannya ini, 5 itu tentang apa, 5 kosong karena minimal adalah 1, maksimal 4. Dan cuma isi lagi. Dan nanti akan ada tampilan seperti ini, yang intinya menjelaskan lagi tentang yang Bapak isi itu adalah 2, jadi 2 itu menjelaskan tentang apa. 3, kemudian 1. Nah, semisal Bapak Ibu misalnya kosong ya diisi. 1. Nah, Bapak Ibu kemudian kalau sudah diisi semua, tinggal klik selesai. Nah, saat klik selesai ada 3 konfirmasi. Konfirmasi pertama itu adalah terkait review ya, review hasil. Kemudian konfirmasi kedua itu terkait dengan konfirmasi kedua itu adalah terkait dengan apakah sudah memeriksa. Nah, ini kita coba yang konfirmasi pertama itu adalah review, apakah Anda benar telah selesai? Ya, telah selesai. Semisal belum klik belum, maka akan kembali lagi ke form penilaian. Tinggal apakah ada yang mau dikoreksi atau tidak. Saya balik lagi, selesai, klik review, ya telah selesai. Konfirmasi kedua itu terkait dengan apakah Anda telah memeriksa kembali semua hasil penilaian peserta. Tetap akan ada tabel seperti ini ya. Tabel ini menjelaskan kriteria penilaian A, skor yang tadi Bapak Ibu tulis, kemudian
penjelasan indikator, kemudian catatan. Kemudian kalau sudah konfirmasi kedua saya sudah periksa. Nah, konfirmasi ketiga adalah terkait intinya menyatakan jika Bapak Ibu sudah selesai mengisi, sudah menyatakan yakin, maka setelah itu tidak bisa melakukan mengulang penilaian peserta. Jadi pastikan benar-benar karena nanti hasilnya ini tidak bisa diedit lagi. Nah, kalau sudah, kalau belum nanti balik lagi ke halaman form penilaian. Kita klik ya saya yakin. Nah, inilah tampilan setelah klik selesai. Nanti akan ada itu ya, akan ada pemberitahuan peserta telah selesai. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu tinggal lanjut, klik lanjut, nah masukkan token peserta berikutnya. Nah, mungkin seperti itu yang bisa sampaikan terkait dengan cara teknis ya penggunaan aplikasi. Yang wawancara, Mas. Nah, untuk selanjutnya jika ada kami persilakan. Proses micro teaching dan wawancara sama, bentuk formnya sama. Yang berbeda adalah kriterianya, isi kriterianya beda. Gitu. Caranya sama, cara penggunaan aplikasinya sama, tidak jauh beda. Nah, mungkin Bapak Ibu itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembali lagi pada moderator. Silakan, Pak. Pak, mau tanya, Pak? Halo. Silakan, Pak. Dibuka sesi tanya jawab. Pak Moderator, silakan Pak Moderator. Izin bertanya Bapak Moderator. Simulasi Baik, tadi username passwordnya Baik, apa ya Mas Freddy? Izin Pak, izin Bapak Ibu. Kita akan buka sesi tanya jawab nanti. Saya akan coba atur supaya Bapak Ibu bisa bergantian untuk bertanya ya. Jadi saya persilakan. Izin Pertama bertanya Pak adalah Moderator. ya, coba nanti mengajukan fitur raise hand di aplikasi. Jadi yang pertama saya coba persilakan Izin bertanya. Ibu Rara Warih Gayatri. Kami persilakan. Ibu Rara ada? Kalau tidak ada kami persilakan. Ibu Rara. Halo. Ya, mohon izin bertanya Pak. Tadi kan disampaikan untuk waktu ujiannya adalah 30 menit. Nah, setelah 30 menit ini kan full untuk peserta ya Pak. Apakah ada batas maksimal waktu untuk penilai dalam mengisi form aplikasi ini? Terima kasih. Baik, kami persilakan Pak. Saya coba jawab ya. Dari sisi aplikasi, ya dari Juknis memang ada 20 menit untuk wawancara, kemudian 30 menit untuk micro teaching. Tapi dari sisi aplikasi sebenarnya tidak membatasi sebenarnya, cumannya dia hanya memberi peringatan. Jadi Bapak Ibu kalau misal peserta dalam satu satkernya banyak atau Bapak Ibu peserta satker yang akan diuji ya, peserta yang banyak akan diuji, mohon manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin. Jadi dalam aplikasi kita memang tidak membatasi waktu dalam proses wawancara ataupun micro teaching. Nah, tapi Bapak Ibu diharapkan nanti menyesuaikan dengan Juknis dalam pelaksanaannya. Tapi di luar itu semua di luar aplikasi lah. Tapi dalam aplikasi itu kami tidak memberi batasan. Baik. Bisa bertanya? Saya dari Pak Jumadi, Universitas Tanjung Pura. Mas Derik, silakan Mas Derik. Bisa bertanya? Mas Derik. Halo, bisa bertanya Pak? Izin, saya akan memanggil berdasarkan raise hand yang sudah diajukan. Saya persilakan Bu Ike Agustina. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama, saya mau memastikan apakah jika dalam satu proses itu pewawancaranya ada 2 atau 3, maka semuanya masing-masing akan login
dengan akunnya sendiri-sendiri. Artinya jadi nanti kalau ada 3 pewawancara, maka 3-3-nya itu akan menggunakan sistem nilainya masing-masing atau ternyata 3 itu harus jadi 1. Sehingga yang kita kumpulkan itu adalah nilai rata dari kita bertiga atau langsung. Saya butuh memastikan itu. Kemudian yang kedua, ini mohon maaf saya bertanya berkaitan dengan proses apabila satu kandidat itu ternyata diwawancarai 2 atau 3 interviewer, kemudian kan bisa jadi antara penilai 1, penilai 2, dan penilai 3 itu mungkin memberikan nilai dengan gap yang sangat besar. Nah, sehingga skor dari kandidat itu apakah diperoleh dari nilai rata-rata dari ketiga interviewer itu atau bagaimana? Terima kasih. Baik, kami persilakan Pak Hanjar mungkin untuk menanggapi. Baik, terima kasih Ibu. Tadi yang pertama kurang lengkap Mas Dery. Yang pertama, apakah setiap pewawancara itu berarti nanti login sendiri-sendiri ya Pak? Jadi kalau satu kandidat di interview 3 orang, maka 3-3-nya itu akan menginput nilai sendiri-sendiri kah? Oke, jadi untuk yang pertama. Maaf Bapak, suara Bapak agak kecil ya? Kecil ya, bentar. Ini karena Bapak Ya. kayak ini nih. Terdengar Ibu? Halo Ibu? Ya, udah lebih baik, tapi memang masih agak kecil ya suaranya. Atau speakernya Ibu bisa digedein kali dikit? Udah Pak, yang tadi baik-baik aja. Memang kecil banget Pak. Memang kecil kan ya, nggak bisa kecil Pak, cukup. Waduh, Iya. ini apa karena udah sore ya Pak ya? Iya. Cukup jelas kok Pak. Baik, jadi untuk pewawancara yang pertama dipastikan bahwa sesuai aturan pewawancara adalah maksimal untuk 2 ya. Jadi satu tim itu 2 pewawancara. Masing-masing mempunyai hak untuk menilai ya. Masing-masing mempunyai hak untuk menilai. Boleh pada saat penilaian itu diskusi dengan partnernya atau boleh secara mandiri. Siap. Masuk di blok. Hasil penilaian adalah merupakan rata-rata dari keduanya. Nanti seperti itu Ibu. Oke, siap. Terima kasih Pak. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi saya bertanya, apa di dalam sistem itu nilainya memang berarti rata-rata ya? Artinya kalau secara mandiri penilai itu memberikan nilai masing-masing, di sistem itu nanti akan dikalkulasi dengan rata-rata dari Betul. kedua penilai ya? Ya, berarti udah semua Bu ya. Makasih. Matur nuwun. Sami-sami. Selanjutnya kami persilakan Pak Rahman dari Universitas Jambi ya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Saya Abdul Rahman dari Universitas Jambi. Ada satu pertanyaan yang kami sampaikan tentang catatan atau penjelasan penilaian. Tadi kan disampaikan oleh Pak Mas Freddy, minimal ada strict, tapi kan sebaiknya memang dituliskan catatan atau penjelasan itu. Apakah bisa kita menuliskan itu berupa semacam tingkatan ya, misalnya baik, sangat baik, memadai atau tidak memadai, nah, seperti itu, karena itu akan berulang-ulang kepada peserta berikutnya, atau ada spesifikasi khusus untuk memberikan catatan tersebut. Dan itu juga perlu waktu yang panjang mungkin untuk mengetik, dan khawatir waktu 30 menit mungkin tidak cukup. Saya pikir demikian, mohon informasi. Terima kasih. Oke, langsung ya Mas Dery ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk catatan itu sebetulnya bukti ketika Bapak dan Ibu memperoleh aspek ya dari si peserta. Jadi ketika menilai aspek dari si peserta, misalnya aspek loyalitas gitu ya, kemudian Ibu mendapatkan atau Bapak mendapatkan aspek itu dari si peserta ini, maka buktinya Bapak dan Ibu catat di dalam catatan itu. Misalnya bukti dia loyal itu apa sih? Oh, dia menyatakan ini. Catatan singkat aja Bu, Bapak ya. Jadi gitu. Itu. Jadi semakin tinggi yang Bapak dan Ibu berikan poinnya, semakin harusnya itu untuk memberikan catatan di situ. Jadi kalau misalnya itu tidak ditemukan bukti, berarti maka blank lah di situ. Jadi ini lebih ke bukti ketika Bapak dan Ibu menyatakan dia indikatornya memenuhi kriteria 2, 3, 4, atau 5 seperti itu. Nah itu yang mungkin nanti Bapak dan Ibu akan lakukan seperti itu. Itu mungkin Bapak penjelasannya untuk masing-masing. Baik, terima kasih ya. Berarti ya perlu ada ditelusuri bukti barangkali. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Agung Permana dari LFT 3. Pak Agung Permana, apakah
Ada yang ditanyakan, Pak Agung? Apabila Pak Agung belum bisa menanggapi, Mas Dery. silakan Pak Agung. Pak Burhan nih Mas. Mau tanya sedikit untuk kami ngambil token itu di mana? Co-hostnya ngambil token di mana? Websitenya apa gitu? Silakan Mas Freddy mungkin bisa ditanggapi. Untuk token, nanti akses ini akan digunakan juga untuk satker ya, petugas lokasi tempat Bapak Ibu nanti untuk sesuai satker masing-masing ya. Nanti akan diberitahukan oleh petugas satker masing-masing. Nanti karena ada proses absensi juga ya dari petugas satker kepada absensi dan verifikasi ya dari petugas satker, baru nanti akan diinfokan kepada peserta. Infokan kepada peserta tokennya. Kemudian petugas satker akan memasukkan peserta tersebut ke ruang Zoom masing-masing pewawancara. Nanti Bapak Ibu tinggal bertanya tokennya apa, nanti tinggal dimasukkan dari peserta tersebut. Untuk mengambil token di mana, Mas? Dari petugas lokasi, Pak. Petugas satker masing-masing. Jadi ada akun untuk petugas satker masing-masing yang untuk dilakukan proses absensi, verifikasi, dan pemberian token kepada peserta. Berarti narasumber ya, Mas? Oke, menambahkan Pak, mungkin gini Pak, dari nanti kan ada verifikator di Zoom ya Pak ya. Nah, verifikator itu selain dia itu memverifikasi, yang bersangkutan juga memegang akun aplikasi. Jadi pada saat verifikasi sesuai dengan yang seharusnya, maka petugas verifikator akan memberikan token kepada peserta, Pak. Alamat webnya kemana, Mas Dery? Sama, Pak. Alamatnya sama, Pak. wawancara-sdm.kemdikbud.go.id. Sama. Nanti aksesnya kami berikan, Pak, setelah ini kepada petugas satker masing-masing dan pada pewawancara juga sih untuk aksesnya. Terima kasih Mas Freddy, Mas Dery. Sama-sama. Kami persilakan selanjutnya Ibu Niputunita Wijaya dari UNRI. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan saya tadi mendengar dari PowerPoint itu ada poin yang menyatakan hasil penilaian tes praktik mengajar micro teaching disampaikan secara langsung melalui live score sesaat setelah proses penilaian. Nah, pada saat simulasi tadi dari Pak Freddy itu kan langsung mengklik selesai. Nah, itu apakah nanti mereka langsung mendapatkan di aplikasinya, buka sendiri, ataukah kita mengumumkan? Karena di poin saya baca. Terima kasih. Silakan Mas Freddy atau Pak Hanja. Gimana Mas? Diulangi. Terkait live score Pak, apakah setelah penilai mengklik selesai penilai, apakah muncul di mana hasil live score tersebut Pak? Untuk live score dilaksanakan di akhir Bu, setelah proses semua penilaian dilakukan, nanti akan disampaikan di hari itu live score-nya seperti itu. Oleh kami yang menilai atau bagaimana? Untuk hasil scoringnya dari hasil Bapak dan Ibu yang menilai. Seperti itu Ibu. Ya, jadi pada misalnya kami mewawancarai 3 orang, kami punya catatan nilai masing-masing, berarti setelah 3 orang diwawancarai, terakhir mereka kan nggak masuk lagi itu Zoom-nya. Itu yang kami tanyakan, apakah selesai wawancara yang waktu 30 menit, kami klik selesai. Mas Janar, di meja aku ada kacamata nggak? Di meja aku ada kacamata nggak? Ada kacamata nggak Mas? Di meja. Suaranya bocor, tolong. Mohon di-mute dulu. Ya, izin Bapak, itu maksudnya terkait dengan live score ini kan di PPT tadi, itu apakah setelah selesai menilai 1 orang, mereka kan sesinya akan selesai itu peserta. Nah itu di aplikasi saya klik selesai langsung mengumumkan nilainya, atau kalau ketiga-tiganya nunggu selesai kan mereka sudah selesai dalam Zoom gitu maksudnya. Yeah. Mohon. Untuk live score itu biasanya disampaikan di akhir, Bu. Ketika 1 hari selesai itu langsung disampaikan. Seperti itu.
Baik, selanjutnya kami persilakan. Masih live score. Live score-nya itu apakah kita mengumumkan link yang dari Kemdikbud ataukah ada dari link dari aplikasi nilai wawancara yang kita tampilkan di apa? Untuk proses wawancara semua menjadi tanggung jawab pusat, Bapak Ibu, untuk live score-nya. Oh, berarti live score-nya yang kita tampilkan nilai dari pusat ya, Pak? Nanti Bapak dan Ibu mengikuti apa yang ada di pusat saja untuk ini live score-nya, tinggal melihat nanti yang ada di pusat. Jadi tidak menampilkan dari link sendiri ya di sana gitu, maksudnya itu. Oke, untuk sampai ke klik selesai yang seperti Pak Freddy jelaskan aja tadi ya Pak. Iya, Bapak dan Ibu ketika nanti sudah menyelesaikan penilaian, maka sudah masuk sebelumnya sebetulnya ke dalam aplikasi kami di server, nanti tinggal secara aplikasi akan disajikan melalui live score-nya nanti seperti itu. Oke, berarti bukan kami yang men-share kepada peserta pada saat Zoom. Iya, betul, Bu. Baik, kami persilakan Pak Taufik Aji Firmandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dery. Izin bertanya Pak, saya dari Untidar. Kebetulan kan kami nanti jadi co-host ya Pak ya. Kalau yang disampaikan melalui dari tim kami di Untidar itu kan kami itu dijelaskan kalau nanti dari tim tech ini mendapat salah satunya penjelasan terkait aplikasi yang tadi disampaikan Pak Freddy ya. Nah itu kalau saya tadi sempat print screen beberapa penjelasannya, itu kan untuk yang proses verifikasinya kasusnya kan wonten tidak ada tidak ada link fitur untuk memverifikasi, sementara itu kita harus memverifikasi data itu ya. Mohon untuk mungkin penjelasannya atau biar supaya kami sinkron dengan apa yang dijelaskan di tingkat unit kerja kami. Matur suwun. Mungkin nanti untuk yang tugas verifikasi itu nanti gimana Mas atau mau disampaikan sedikit ya? Ini gini, maksudnya mau wawancara dulu atau co-hostnya sekalian ini, Mas Dery? Mau disinggung sedikit boleh kali Mas Freddy untuk yang verifikator posisinya bisa disimulasikan sebentar kali ya, biar kebayang nanti teman-teman. Baik Bapak Ibu, terkait dengan nanti untuk verifikator ya, akun verifikator ini lebih tepatnya kalau dalam aplikasi sih namanya petugas satker ya. Nanti tujuannya yang utama adalah terkait dengan melakukan verifikasi, kemudian kalau dalam aplikasi itu lebih kepada melakukan absensi dan pemberian token. Nah ini saya ambil contoh ya. Di sini. Saya ambil contoh, Bapak Ibu bisa mencoba kalau username itu satker, password itu sama 12345. Coba. Di sini nanti ada menu absen dan token. Absen dan token ini tujuannya adalah Bapak Ibu nanti melakukan proses verifikasi. Semisal contoh ya, saya akan melakukan proses verifikasi untuk peserta. Ini karena checklist semua saya uncek dulu ya, reset fakta. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti pas saat peserta datang, nanti tinggal masuk ke menu absen dan token, nanti tinggal itu aja, karena cuma satu menu ini aja yang fungsi utama ya, fungsi utamanya. Tinggal informasikan nomor pesertanya berapa, nomor atau nama boleh, kemudian tinggal misalnya namanya adalah peserta 100. Nah, peserta 100 akan melakukan proses absensi tadi saya cek.
Misal peserta 100, dia akan melakukan proses wawancara non-dosen. Bapak Ibu tinggal di bagian sini cek. Ini kenapa cek yang tidak bisa? Peserta nanti diarahkan untuk mengisi fakta integritas. Alamat fakta integritas itu adalah SDM/fakta. Misalnya dari unjuk kerja ya, tempat lokasi untuk unjuk kerja, itu sudah kami jelaskan tata cara seperti apa. Nah ini misalnya wawancara, tinggal alamat yang sama tapi /fakta, tapi ini nanti diisi oleh peserta. Karena pesertanya jauh, bisa Bapak Ibu infokan, jadi peserta bisa melalui media apapun, entah itu HP ataupun dari laptop, sebelum melakukan wawancara ya, sebelum melakukan proses absensi, lakukan proses fakta integritas. Nanti Bapak Ibu arahkan ke alamat wawancara -sdm.kemendikbud.go.id/fakta. Nanti peserta mengisi fakta integritas, tinggal masukkan nomor peserta. Semisal saya contoh ya, mengisi nomor pesertanya. Untuk nomor simulasi, nomor peserta, submit. Nanti ada terkait dengan keterangan sebagainya ya, terkait fakta integritas peserta. Ya, saya setuju. Nah, kalau peserta sudah mengisi fakta integritas, Bapak Ibu balik lagi, tinggal nanti dia men-token, refresh lagi. Nanti otomatis muncul tanda centang ini, tanda untuk siap untuk dicentang. Jadi sudah keterangannya adalah menyetujui fakta integritas. Nanti kalau sudah, tapi statusnya belum absen. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk men-set statusnya absen, tinggal klik oke. Nah, nanti akan ada nomor seperti ini. Akan ada pemberitahuan bahwa kehadiran untuk peserta A tercatat pada tanggal waktu sekian. Ini waktunya adalah WIB. Nah, kemudian token peserta. Nah, ini tokennya yang kami bold. Token peserta ini diinfokanlah kepada peserta. Nanti peserta sudah diinfokan ke peserta, nanti peserta diarahkan ke ruang Zoom untuk pengujian wawancara ataupun micro teaching. Nanti peserta memberikan informasi tersebut kepada pewawancara. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu dalam proses pemberian token ya. Nanti akses untuk dari masing-masing verifikator di satker masing-masing akan kami berikan. Oke, seperti itu. Saya kembali lagi ke Mas Dery, moderator. Baik, terima kasih Mas Freddy. Jadi seperti itu Bapak Ibu penjelasan terkait bagaimana token diperoleh dan nanti token itu akan diberikan kepada wawancara atau micro teaching untuk dimasukkan oleh pewawancara atau penilai micro teaching. Selanjutnya kami persilakan Pak Idra Amri dari FT Undri. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama adalah untuk wawancara atau micro teaching ini untuk setiap peserta soalnya harus sama atau bisa berbeda, Pak? Halo, Pak. Itu saja, Pak. Berikutnya ini, kemudian untuk micro teaching, subjeknya juga sama atau berbeda? Kemudian kalau wawancara itu ada batasannya nggak, Pak? Ada yang tidak boleh atau ada yang bebas atau gimana, Pak? Nah, kalau umpamanya micro teaching, yang dinilai apakah konten mengajarnya saja atau termasuk juga style atau metode mengajarnya yang menarik atau bagaimana begitu? Atau bagaimana, Pak? Itu, Pak. Itu aja, Pak, pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan Pak Hanjar untuk ditanggapi. Baik, terima kasih. Mas Freddy minta tolong itu dong, aplikasinya bisa di itu terkait dengan yang wawancara aja, yang lebih mendekati real tadi yang wawancara. Baik Bapak dan Ibu, nanti seperti tadi saya sampaikan di paparan, bahwa nanti untuk aspek yang akan digali oleh Bapak dan Ibu, itu semua sudah ada di aplikasi. Ya.
Jadi kalau untuk wawancara tadi disampaikan ada 5 aspek yang harus digali atau dinilai, sedangkan untuk micro teaching ada 5 aspek juga yang harus digali atau dinilai. Jadi kedua-duanya ada 5 aspek. Jadi nanti Bapak dan Ibu tidak harus mencari-cari lagi apa yang harus digali, tapi berpedoman pada yang ada di aplikasi. Nah, nanti pada sebab Bapak dan Ibu tadi yang didemokan oleh Mas Freddy ini, Bapak dan Ibu, ini contohnya ya. Nah, ini ketika masuk yang wawancara, ini waktu teaching ya, Mas? Micro teaching, Pak. Oh, ya udah. Nanti kurang lebih sama lah ya. Jadi untuk aspek itu ada yang di sebelah kiri nih, yang Bapak dan Ibu lihat di sini, kriteria penilaian itu merupakan aspek yang akan digali. Jadi ada 1 sampai, nanti realnya ada 5 ya Bapak dan Ibu, ini contoh ya. Contohnya ada beberapa. Nanti realnya ada 5 aspek. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 5, 4 apa, 5 apa. Nanti untuk skornya, rentangnya itu 1 sampai dengan 5. Minimal 1, maksimal adalah 5. Gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu akan memulai melakukan penggalian atau penilaian. Bapak dan Ibu bisa melihat kriteria penilaiannya dengan cara mengklik aspek yang akan dinilai apa. Misalnya contoh di sini, aspek loyalitas contohnya ya Bapak dan Ibu. Nanti akan dilihat di sini keterangan mengenai aspek tersebut. Nanti misalnya indikator 1 itu kalau apa, 2 apa, 3 apa. Nanti seperti itu. Jadi seperti itu Bapak. 4 atau 5? 5, nanti ada 5 Pak. Ini contoh aja Pak, contoh nih. Indikatornya nanti akan menyesuaikan 1 sampai 5. Yang pertama apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Jadi semakin tinggi poinnya 5-nya, maka dia mendekati aspek yang akan dinilai. Gitu. Seperti itu. Nah ini nanti akan disajikan di aplikasi. Seperti itu Bapak penjelasannya untuk nanti untuk masing-masing aspek yang akan kita gali. Berarti soalnya bisa berbeda Pak, boleh berbeda ya? Maksudnya untuk satu peserta dengan peserta yang lain? Untuk aspeknya yang digali sama ya Bapak dan Ibu ya. Aspek yang digali dengan indikatornya semua sama. Namun untuk micro teaching nanti Bapak dan Ibu silakan misalnya ketika dia akan perform nanti akan dilihat temanya boleh ditentukan oleh Bapak dan Ibu, silakan ya di masing-masing PTN temanya apa, mereka akan perform, kemudian nanti akan dinilai. Penilaiannya sesuai dengan aspek yang diminta dalam aplikasi. Aspeknya ada 5 tadi Pak untuk micro teaching. Jadi soalnya bebas ya Pak ya? Materinya silakan Bapak dan Ibu. Bapak yang menentukan, Bapak dan Ibu menentukan. Sesuai dengan bidangnya ya Pak, Bapak dan Ibu ya. Iya, artinya untuk soalnya dinilaikan lembaga. Artinya untuk posisi yang sama Pak, itu boleh berbeda ya soalnya ya? Untuk posisi formasi yang sama Pak? Iya. Formasi yang sama ya, seharusnya sama ya Pak? Oh itu, berarti nggak boleh berbeda. Iya, biar artinya penilaiannya kan biar fair ya Pak. Nah, itu maksud saya Pak. Oke Bapak, cukup terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Makasih Mas Freddy, makasih. Kalinya kepada si grup masih ada buka ada yang. Saya akan lanjutkan kembali. Saya beri rodong. Pak Agung Permana. Tunduk malah kembali long. Dari adik P3 silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Lebih anak depu kegiatan gaya Pak Jemuno kan. Nanti dengan lebih Kuswiti. Pak Agung tidak bisa, mungkin Pak Dwi Kurniawan kami persilakan. Maaf, ini intinya sama seperti tahun lalu 2000 Pak ya? Kalau pernah di tahun sebelumnya sama Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Pak hanya. Apa itu rahasia itu? Ajay. Silakan. Tanya. Ingin bertanya Pak. Dari mana Pak? Siapa Pak? Dari. Dari mana Pak? Dari Unan Pak Dari. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, yang pertama kalau ada pewawancara pada saat pelaksanaan nggak bisa itu bagaimana Pak Mary?
mungkin ada yang mendadak, pekerjaan mendadak, atau dia sudah ada, karena memang ada sedikit miskomunikasi dalam waktunya, sehingga pada saat pelaksanaan itu tidak bisa hadir, bagaimana Pak Diri? Bisa digantikan nggak? Pak Hajar, ada wawancara yang berhalangan, apakah bisa digantikan? Ya. Oke. Bapak, kalau untuk penggantian, ini tidak bisa mendadak ya Bapak dan Ibu ya. Jadi harus disampaikan H-1 untuk memastikan ada penggantinya Pak, Bapak dan Ibu ya. Untuk penggantian tadi. Seperti itu Bapak. Harus kemana Pak? Harus apakah cukup di Satker atau harus lapor Sampaikan ke ke pusat? pusat Pak, karena pengaturan pewawancaranya ada di pusat. Oke. H-1 dari pelaksanaan di jadwal kita Pak ya? Betul Bapak. Baik, terima kasih Pak. Halo Pak, selamat sore Pak. Selanjutnya kami persilakan Pak Dinda Satya. Kami persilakan Pak Halo, Dinda. Pak, terima kasih. Ini singkat saja, ini terkait dengan perguruan tinggi kami memang agak yang khas begitu. Kami dari ISBI Bandung itu dalam micro teaching itu menginginkan peserta untuk menyiapkan alat peraga untuk mata kuliah praktik. Bagaimana kami bisa menyampaikan kewajiban peserta untuk menyediakan alat peraga ini? Itu saja Pak, terkait alat peraga ya Pak? Ya, betul. Baik, Bapak tadi terkait dengan micro teaching ya Bapak ya tadi ya? Ya, betul. Ya, jadi untuk micro teaching Bapak dan Ibu, bahwa untuk proses micro teaching, wawancara berada di rumah Bapak dan Ibu ya. Jadi sebisa mungkin Bapak dan Ibu, kita tidak memaksa mereka untuk bisa menyiapkan alat peraga seperti misalnya contoh ya, contoh harus ada LCD misalnya, LCD proyektor gitu untuk bisa presentasi. Nah itu mungkin Umpamanya akan kami mewajibkan dosen membawa alat peraga, alat musik gitu. Oh ini kaitan dengan musik ya Pak, nanti tergantung ininya Pak ya, tergantung daripada unjuk kerjanya, bidangnya ya Pak ya, seperti itu. Nanti ini diserahkan ke masing-masing aja Pak. Pada prinsipnya yang penting, pada intinya bahwa posisi mereka adalah berada di rumah, jadi nanti alat peraga itu betul-betul yang memang bisa digunakan dengan mudah oleh mereka untuk bisa menyampaikan tema yang mungkin akan disampaikan. Masalahnya siapa yang punya kewajiban untuk menyampaikan pesan ini ke peserta begitu? Nanti panitia Bapak dan Ibu. Oke. Panitia dari masing-masing yang bekerja Bapak dan Ibu ya. Oke. Pak Anjar. Terima kasih. Halo Pak Anjar. Oke Pak. Melengkapi pertanyaan Pak. Halo Pak Anjar. Monggo Pak Suyitno ya, silakan. Saya orang baru ini, jadi kurang begitu mengerti ya. Masa untuk micro teaching itu spontanitas atau dirancang, Pak? Kalau dirancang kan mestinya apa tidak ada penilaian perangkat pembelajaran yang dia siapkan. Apa memang khusus kita seperti ya mereka spontanitas improvisasi untuk apa ya istilahnya itu apa yang mereka miliki mereka tampilkan kita menilai. Hanya begitu? Betul, Bapak. Jadi micro teaching ini sedikit info jadi untuk micro teaching tadi saya sampaikan karena dari sisi sarana prasarana tidak kita bisa sama ratakan untuk setiap peserta di lokasi mereka, maka yang penting adalah bagaimana bisa mereka mendeliver apa yang kita mintakan terkait dengan proses micro teaching. Alatnya yang digunakan bebas Bapak dan Ibu. Nanti selama itunya bagus ya penyampaiannya dan kita bisa menangkap apa yang dia sampaikan, itu menjadi poin bagi Bapak dan Ibu. Silakan nanti Pak, Bapak dan Ibu silakan. Ya, terima kasih. Ya. Izin Mas Anjar. Persilakan Pak Eka. Izin. Oke, terima kasih Mas Dery. Saya hormati Bapak Ibu semua, Mas Anjar, Mas Freddy, Mas Dery.
Tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi mungkin sudah dijawab. Artinya ini seperti tahun-tahun sebelumnya ya, Mas Anjar, ya, terkait strategi, metode maupun aplikasi yang digunakan ya. Tadi sudah dijawab. Yang kedua, untuk jadi Pusdiklat, Mas Anjar, jadwal bisa rilis kapan ya, Mas Anjar ya? Itu aja. Terima kasih, Mas Anjar. Oke, pertanyaan bagus Bapak dan Ibu. Untuk yang pusat nanti mungkin segera ini malam ini kita rilis Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu silakan menunggu. Ini karena teman-teman di pusat juga lambat menyampaikan datanya Pak Eka. Jadi mohon maklum. Siap Mas. Oh iya. Siap. Kita tunggu aja Mas Anjar. Ya, makasih. Thank you semua Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Dodi Dermawan dari UNRA. Ya, mohon izin Pak, saya Dodi Dermawan dari Universitas Maritim Raja Alia Kepulauan Riau. Ingin bertanya Pak, terkait ini antara simulasi tadi dengan surat di pengumuman itu kan ada di surat pengumuman nomor 83815 itu ada rentang soalnya 1 sampai 5, kemudian juga tentang nilainya itu 1 sampai 5 ya, maksimal nilainya 25. Tapi dalam simulasi tadi saya melihatnya cuman rentangnya 1 sampai 4, kemudian juga soalnya itu kok banyak sekali ya. Apakah memang nanti di ini bentuk simulasinya berbeda nanti dengan yang realitanya, atau memang nanti akan sama? Yang kedua tadi terkait dengan juga ada tadi mungkin sedikit sudah dijelaskan juga tadi ya, terkait dengan indikator penjelasan tadi. Tadi ada dari Pak saya lupa tadi, katanya memang indikator itu nanti bukti kita bahwa kita sudah menilai daripada kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Tapi tadi saya dengar juga dari Pak Dery mengatakan bahwa itu nanti penjelasan itu nanti pas ketika kita masuk di aplikasi itu nanti kelihatan 1, 2, 3, 4 itu penjelasannya apa, ini apa, ini apa. Nah ini saya kurang masih 2 pemahaman, apakah itu kita yang memeriksa sendiri atau memang sudah ada panduannya, atau kita tinggal memasukkan itu mengikuti skor 1, skor 2 itu penjelasannya sudah ada, tinggal kita pilih saja atau kita menentukan sendiri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Mas Dery ya? Ya Pak, langsung aja Pak. Baik, jadi untuk indikator itu semua sudah ada Pak. Jadi masing-masing aspek nanti indikator yang akan menjadi capaian dari si peserta terkait dengan apa yang akan digali itu sudah ada Pak. 1 itu nanti indikatornya apa, 2 kalau apa, 3 kalau apa, 4 kalau apa itu sudah ada. Dan nanti Bapak dan Ibu nanti dibantu dengan tampilan indikatornya. Kemudian kalau Bapak dan Ibu bisa pilih ya pada saat memilih, oh yang bersangkutan di loyalitas masuk indikator kelima misalnya. Begitu Bapak dan Ibu klik 5, nanti akan keluar di sebelahnya Bapak dan Ibu. Indikator dari 5 itu apa? Bapak dan Ibu bisa baca lagi sedikit nanti di situ. Apakah betul Bapak yakin dengan 5 itu indikatornya sesuai? Kalau yakin ya 5 masuk di situ. Seperti itu. Jadi berarti kita tinggal mengcopy paste dan menjelaskan saja gitu ya Pak ya? Artinya tinggal copy. Tidak mengcopy paste Pak. Bapak dan Ibu tinggal masukkan angka saja. Oh, masukkan angka. Masukkan angka saja. Misalnya, oh dari hasil wawancara Bapak dan Ibu, dia memenuhi indikator ketiga misalnya. Begitu Bapak dan Ibu masukkan angka 3, nanti akan keluar sendiri penjelasan lebih detail mengenai indikator angka 3 tadi. Nah, nanti di catatan Bapak dan Ibu, di catatan Bapak mengisi kenapa Bapak dan Ibu memilih angka 3 tadi. Buktinya apa? Oh, misalnya, yang bersangkutan menyatakan ini sebagai buktinya aja. Jadi catatan singkat aja yang menyatakan bahwa dia memenuhi indikator 3 itu. Seperti itu, Bapak. Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Bisa berapa? Tanya, Bapak. Kami persilakan Pak Eko dari UB Malang. Baik, terima kasih Bapak Pak Anjar. Mohon izin bertanya berkaitan dengan wawancara Pak, waktu wawancara dan micro teaching sebenarnya itu indikatornya itu kan diketahui di aplikasi, di website tersebut ya, di aplikasi yang kita akan login. Artinya kami sebagai wawancara itu tahu indikatornya ya pada saat hari H atau bagaimana? Karena kan nanti berkaitan kalau micro teaching kan berarti itu menjadi panduan kami untuk mengamati ada atau tidak. Tapi kalau yang untuk wawancara artinya pun kami untuk menyusun pertanyaan juga pada saat hari H. Mungkin itu pertanyaan saya Pak Anjar. Matur nuwun.
Oke, Pak, makasih. Jadi Tanya Pak. untuk akun Bapak dan Ibu kami usahakan untuk akun bisa malam ini kami sampaikan untuk akun. Nanti pada saat Bapak dan Ibu yang mungkin kebagian besok akan bisa mempelajari dalam malam ini. Kemudian untuk pertanyaan tadi disampaikan untuk pertanyaan sebetulnya sudah dibantu di dalam tabel di setiap aspek pertanyaan yang bisa diajukan. Kemudian juga dibantu dengan tadi indikator-indikator yang ada di dalam masing-masing aspek. Jadi nanti itu akan sangat membantu Bapak dan Ibu ketika proses wawancara berlangsung. Seperti itu Bapak, nanti mungkin mudah-mudahan dapat lebih cepat sehingga Bapak dan Ibu bisa mempelajari lebih jauh terkait dengan apa yang harus digali. Terima kasih Pak Eko. Mas Dery, halo Pak. Boleh tanya Mas Dery? Silakan, dari mana Pak? Margana dari UNJ. Silakan Pak. Terkait dengan input, apakah ada pembatasan tahu itu atau gimana? Untuk input nilainya itu, apakah on the spot? Untuk input nilai, baik micro teaching maupun wawancara. Mohon penjelasan. Terima kasih. Oke, langsung ya Mas Dery. Untuk penginputan nilai di masing-masing aspek Bapak dan Ibu, itu langsung Bapak dan Ibu. Jadi sesaat setelah Bapak dan Ibu melakukan proses wawancara, dalam menit misalnya tadi kan kalau di dalam aplikasi tadi disampaikan oleh Mas Freddy ada timer ya Pak. Misalnya batas waktu wawancara ada 20 menit. Kemudian Bapak dan Ibu setelah 20 menit disampaikan, Bapak dan Ibu diharapkan sudah bisa menginput nilainya di masing-masing aspek dari hasil proses wawancara tadi. Jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal menginput langsung pada saat Bapak dan Ibu akses aplikasi. Kalau Bapak dan Ibu tidak melakukan penilaian, maka Bapak dan Ibu tidak akan bisa menilai kepada peserta berikutnya. Jadi token yang diberikan kepada Bapak dan Ibu itu harus diselesaikan pada saat itu juga. Kalau belum diselesaikan, maka Bapak dan Ibu tidak akan bisa menilai peserta berikutnya. Seperti itu Pak Margana. Oke, terima kasih Mas Dery. Izin Bapak Ibu, tanya Pak dari Polres Pontianak. Di list ini masih ada 20 daftar pesertanya, tapi sudah masuk waktu maghrib. Mungkin saya akan batasi sampai 5 saja ya Bapak Ibu ya. Karena dari sudah... Politeknik Negeri Pontianak. Mas. UNES Mas. Izin, saya persilakan Pak Alamsyah dari UNES. Pontianak silakan, Pontianak dulu kalau gitu. Pontianak silakan. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak dari Politeknik Negeri Pontianak. Waalaikumsalam. Pak Razak. Kebetulan saya ini numpang di tempat Ramli karena tadi susah masuk Pak. Dengan tabir duanya langsung ini. Ini Pak berkaitan dengan tadi itu kan ada wawancara dan ada micro teaching. Nah, skornya itu kalau micro teaching itu 1 sampai 4. Kemudian pertanyaan yang untuk wawancara itu 1 sampai 5 kalau tidak salah saya itu kan. Apakah itu berbeda antara micro teaching dengan wawancara? Itu 1 Pak. Yang kedua, ketika kita klik, misalnya saya beri nilai 4, 5 atau apa itu kan muncul indikatornya. Kemudian catatan nanti itu apakah juga sudah disediakan? Nah, ini mohon penjelasan dari Bapak ini, Pak. Silakan. Oke, baik Pak Ramli ya, dari Pontianak. Jadi tadi seperti saya sampaikan Bapak dan Ibu, untuk indikator pada setiap aspek itu sudah disediakan di dalam aplikasi. Jadi Bapak dan Ibu, misalnya yang digali mengenai aspek loyalitas. Maka untuk aspek loyalitas itu indikatornya apa saja? 1, jika yang bersangkutan menunjukkan apa. 2, 3, apa, 4, apa ada, sampai 5 Bapak dan Ibu ya. Jadi misalnya Bapak dan Ibu menangkap bahwa yang bersangkutan berada pada indikator yang ketiga. Bapak dan Ibu nanti memberikan skor dia 3 pada aspek loyalitas. Kemudian di aspek loyalitas begitu Bapak klik 3, maka ada di kolom sebelahnya itu indikator yang tadi Bapak pilih untuk meyakinkan atau memastikan bahwa poin yang Bapak berikan itu benar-benar sesuai dengan yang bersangkutan.
Kemudian di dalam kolom di bawahnya nanti akan ada kolom catatan. Catatan itu yang akan Bapak isi dengan bukti kenapa dia diberikan indikator di poin 3 tadi. Jadi misalnya, oh yang bersangkutan mengatakan ini, itu bukti bahwa yang bersangkutan layak diberikan indikator di poin 3. Seperti itu Bapak, nanti ada di dalam aplikasi, sangat clear, sangat jelas sih. Hanya Bapak. Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Alamsyah. Pak Alamsyah ada Pak Alamsyah dari UNES? Izin bertanya. Kalau tidak ada Pak Alamsyah, kami persilakan dari Kepegawaian Politeknik Negeri mana ini? Firjon Unet, Pak. Silakan Pak Firjon. Pak Firjon dulu, silakan. Terima kasih, Mas Dery. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, nah di Jember ini kebetulan lagi ada bencana itu Gunung Semeru. Nah di ini dari tadi bolak-balik internet kami itu putus terus, Pak. Nah apakah nanti misalnya waktunya mundur gitu, apakah boleh atau tidak, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait yang nggak masuk passing grade CBT itu apakah sudah dipastikan ikut atau tidak. Kemudian yang ketiga, nah saya kebetulan ditugasi untuk mewawancara yang tendik, Pak. Nah kebetulan tadi disosialisasi syaratnya di situ harus eselon 4, kalau tidak muda. Nah kebetulan saya di sini masih belum analis atau belum fungsional. Jadi saya kebetulan di sini sub koordinator di pendidik. Nah, saya diminta untuk wawancara yang tendik. Apakah ini tidak boleh atau gimana? Kalau memang tidak boleh, apakah jadwal itu masih bisa direvisi? Mungkin itu 3 pertanyaan. Terima kasih. Silakan Pak Hanjar. Gunung Semeru meletus, Pak. Koneksi mungkin ada kemungkinan bermasalah. Apa mungkin diundur? Yang pertama, ini karena force major ya Bapak. Mungkin nanti lihat kondisi ya Pak Firjon. Jadi nanti pada saat proses wawancara seperti yang ada di Juknis, kalau masih bisa dilaksanakan pada hari itu, waktunya dapat dimungkinkan dilaksanakan pada hari itu, ada pengunduran waktu sedikit silakan gitu ya. Tapi ketika tidak dimungkinkan karena putus internet terlalu lama, mungkin Bapak dan Ibu, nanti disampaikan ke kami untuk diatur kembali jadwalnya. Tidak mundur ke hari berikutnya ya, tapi diatur kembali jadwalnya di hari yang memang dimungkinkan untuk dilaksanakan. Nanti kami mohon untuk disampaikan dari UNES mana yang belum bisa dilaksanakan, kemudian akan diumumkan dipindah ke jadwalnya di hari apa. Seperti itu Pak Bijan. Untuk yang kemudian untuk yang kedua tadi apa ya? Terkait yang CBT, Pak. Gimana? Yang tidak lulus passing grade CBT, Pak. Iya. Tadi maksudnya gimana Pak Firjonnya? Yang tidak lulus passing grade CBT itu apakah sudah dipastikan tidak ikut? Apakah nanti akan ada pengumuman ikut atau tetap ikut, Pak? Oke. Jadi ini pertanyaannya sama tadi dengan disampaikan yang pada saat sesi pertama yang Bapak dan Ibu. Jadi untuk SKB sesuai dengan pedoman teknis yang dibuat ya Bapak dan Ibu, bahwa SKB itu merupakan satu rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan ya, dari mulai CBT, wawancara maupun micro teaching. Jadi sesuai dengan pedoman tersebut, maka kami tadi sudah konsultasi dengan teman-teman di Panselnas ya, dengan Menpan. Jadi tetap harus dilaksanakan sesuai pedoman. Ya, jadi rangkaian itu harus dilaksanakan baik SKB CBT, wawancara maupun unjuk kerja. Setelah itu baru dilakukan pengolahan data sesuai dengan ketentuan. Itu mungkin Pak Firjon. Makasih. Ya, yang ketiga, Pak. Apa itu tadi ketiga? Ketiga, karena ini Pak, persyaratan wawancara itu harus minimal ya kalau nggak salah atau Oke. Ya, kalau itu persyaratan sebenarnya tidak bisa ditawar ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk sebelumnya kan Madya ya, tapi kebijakan dari Bu Karo kemarin terakhir di Juknis bahwa untuk muda diperbolehkan dengan syarat ya memenuhi pada persyaratan poin 5 yang tadi disampaikan pada paparan.
Seperti itu Pak Firjan, mungkin kalau nanti berkenan bisa disampaikan untuk nama penggantinya untuk bisa disampaikan ke kami. Silakan. Oke, siap. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Jadi sama dengan yang tadi Pak Hanjar ya, bahwa kalau memang berhalangan bisa diganti ya asal -1 ya. -1 Pak Hanjar ya. Betul Pak, kalau berhalangan bisa yang penting jangan mendadak ya Pak, Bapak dan Ibu. Ya, ya, -1 ya. Oke. Paling lambat ya. Oke. Oke, makasih Pak Hanjar. Baik, saya akan batasi mungkin paling banyak 3 pertanyaan lagi ya Bapak Ibu ya, karena di sini sudah lebih dari waktu maghrib. Selanjutnya mungkin Pak Tego dari Audit 5. Baik, Silakan, baik. Pak. Suaranya terdengar toh Mas Dery? Terdengar Pak. Oke, terima kasih Pak Hanjar, Mas Dery. Mohon maaf sebelumnya, berhubung Dikti 5 kan tahun kemarin juga nggak mendapat formasi untuk CPNS ya, sehingga mungkin masih banyak bertanya ini beda dengan rekan-rekan yang di PTN. Ada pertanyaan ini tadi di materi Mas Freddy atau Pak Hanjar tadi saya lupa, itu ada gambar dalam satu ruangan kan ada 3 komputer. 1 wawancara, 2 pewawancara, terus satunya lagi untuk melihat. Nah itu yang untuk berarti nanti 3 atau 4 soalnya kemarin di rapat yang sebelumnya itu kan ada 1 untuk komputer penilaian. Nah itu yang pertama. Yang kedua, memungkinkan nggak misal dalam ruangan itu, mohon maaf mungkin karena pewawancara 1, pewawancara 2 itu nanti dibantu oleh operator atau teknisi kami untuk memasukkan nilai dari kesepakatan mereka berdua, wawancara 1 dan wawancara 2, biar nanti operator kami yang menemani di situ untuk memasukkan nilai pewawancara. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, misal ini dalam kondisi itu tadi sudah disebutkan kan itu batasan itu tentatif ya. Tentatif itu dalam artian nanti 3 menit sebelum kalau memang. Kemudian yang ketiga, nah Kak, saya kebetulan ditugasi untuk wawancara yang teknik Pak. Nah kebetulan halo yang kedua. Halo Pak Mas Dery. Lanjut Pak. Halo Mas Dery. Silakan lanjut. Ya. Jadi gini. Jadi itu waktu tentatif ya. Jadi 20 menit untuk wawancara itu semacam kira-kira ya, kalau memang nanti diperlukan mungkin ada sedikit, mungkin ada sampai 25 menit nggak masalah ya, asal untuk sesi pada waktu si penanya A itu diselesaikan dulu baru berpindah ke B ya. Itu aja Mas Dery, Pak Hanjar, terima kasih. Baik, makasih Bapak. Untuk yang pertama terkait dengan komputer. Jadi untuk komputer memang betul Pak, nanti masing-masing pewawancara itu idealnya disediakan 1 komputer Pak. Karena aplikasi penilaian tadi hanya bisa diakses oleh si pewawancara dengan username dan password yang nanti akan kita berikan. Jadi masing-masing pewawancara 1 komputer, bisa laptop, bisa desktop, yang penting itu bisa akses ke internet untuk bisa mengakses aplikasi penilaian dari wawancara. Kemudian yang kedua, ada komputer yang ketiga. Komputer yang ketiga itu adalah komputer yang digunakan untuk video conference. Untuk video conference dengan si peserta. Yang tadi di sana, kalau kita menggunakan Zoom, maka nanti tugasnya co-host atau verifikator atau co-host tadi untuk proses record atau rekam selama proses wawancara berlangsung. Seperti itu. Jadi nanti dibutuhkan 2 komputer untuk penilaian yang akan digunakan oleh si pewawancara, kemudian digunakan 1 komputer untuk komunikasi dengan peserta menggunakan video conference seperti itu. Kemudian yang kedua menyangkut pengisian nilai Pak, Bapak Ibu. Ini pengisian nilai ini wajib dilakukan oleh pewawancara ataupun tim penilai unjuk kerja. Tidak boleh diwakilkan Bapak dan Ibu karena itu merupakan hak dari si pewawancara maupun tim penilai unjuk kerja karena menyangkut akuntabilitas. Kemudian yang ketiga menyangkut waktu Bapak dan Ibu. Waktu tadi sudah disampaikan untuk wawancara itu butuhnya adalah 20 menit ya. Jadi kalau misalnya selama 20 menit itu Bapak dan Ibu bisa lah kursinya dikasih maju, Mam. 20 menit itu melebihi waktu. Kursi dikasih maju bisa.
maka nanti ada pengingat di dalam aplikasi bahwa waktunya sudah habis gitu. Namun tadi waktu disampaikan Mas Freddy, waktu tadi tidak mengikat aplikasi menutup tidak, tapi hanya sebagai pengingat Bapak dan Ibu. Artinya Bapak dan Ibu sudah memenuhi waktu 20 menit karena akan ditunggu oleh peserta berikutnya untuk proses wawancara. Jangan sampai nanti waktu yang tersedia tidak cukup untuk menyelesaikan jumlah peserta yang harus diwawancara oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi waktu itu sangat fleksibel, bisa lebih cepat, bisa lebih lama, selama Bapak dan Ibu atau tergantung Bapak dan Ibu bagaimana Bapak dan Ibu menggali aspek-aspek tersebut dari si peserta. Seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Pak Anjar. Sama-sama Pak Diego. Baik, saya batasi 2 pertanyaan lagi. Selanjutnya Bu Eni dari Poltesa. Izin dari Unsulbar juga Pak. Izin bertanya Pak. Masih di mute. Bu Eni mungkin masih di mute. Polindra. Bu Eni nggak kedengeran suaranya Bu Eni. Mohon maaf Bu Eni nggak kedengeran suaranya. Mungkin mic-nya ada yang nggak kurang nyolok apa gimana Bu Eni? Dengar Pak? Silakan Bu, silakan dengar Bu. Udah. Begini Pak, seandainya dalam pelaksanaan wawancara maupun micro teaching, waktunya kan 20 menit ya untuk wawancara. Pada saat wawancara, waktu 18 menit atau 15 menit, ternyata ada kendala teknis yang misalnya jaringan terputus yang membuat Zoom-nya mati. Jadi akhirnya peserta terkeluar dari ruang Zoom. Sementara penilaian kita baru di kriteria 3. Itu teknisnya bagaimana ya Pak? Apakah peserta harus masuk lagi ke ruang Zoom dan host memasukkan ke ruang wawancara atau kita menjadwalkan ulang wawancara peserta itu dan penilaiannya dimulai dari awal lagi? Itu bagaimana ya Pak? Hanya itu aja Pak. Oke, makasih Bu Eni. Karena kendala teknis yang sering ini Pak, apalagi kayak kami di ujung negeri, masalah jaringan yang memang agak bermasalah biasanya. Oke, ya, itu aja Pak Anjar, Mas Diri, terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Jadi yang pertama tadi saya sudah sampaikan, melihat bagaimana koneksi atau jaringan tersebut mengalami gangguan. Sekiranya berpotensi lama, maka dijadwalkan kembali untuk dapat dilakukan wawancara pada jadwal berikutnya atau di lain waktu seperti itu. Dalam kurun waktu yang kurun waktunya sama Bu ya, 7.13 gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat Bapak dan Ibu melakukan penilaian ya, itu nanti tadi yang sampaikan Mas Freddy, maka Bapak dan Ibu penilaiannya sudah tersimpan di dalam aplikasi. Jadi nanti tinggal meneruskan penilaian seperti itu. Jadi tidak akan hilang apa yang sudah dinilai. Seperti itu Bu Eni penjelasannya. Untuk tokennya Pak, apakah sama? Untuk tokennya sama. Oh, tokennya sama nanti? Sama. Oh, iya. Nah, untuk proses masuknya Bapak dan Ibu, untuk proses masuk, kalau misalnya mati 15 menit Bapak dan Ibu, kemudian menyalakan semua lagi, kemudian Zoom diaktifkan lagi, maka untuk memasukkan peserta harus melalui proses verifikasi dari awal Bu ya, untuk meyakinkan kembali bahwa peserta yang masuk itu adalah peserta yang berhak untuk diteruskan ke pewawancara. Seperti itu Bu Eni. Terima kasih Pak Anjar. Sama-sama Bu Eni. Tuh, pertanyaan lagi dari Unsulbar, boleh? Silakan dari Unsulbar. Ya, makasih Pak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin konfirmasi kembali Pak berkaitan dengan peserta yang tidak lulus passing grade pada saat CBT. Apakah tetap kita ikutkan, kemudian datanya itu apakah diseleksi langsung oleh Kementerian Pusat atau kami harus melakukan validasi ulang, karena ketika kami harus melakukan validasi ulang yang sudah tidak lulus passing grade, itu beberapa peserta yang ada di kami itu kita belum tahu karena dia tesnya bukan CBT di lokasi kami, dia di lokasi yang lain. Itu salah satu kendala. Kemudian yang kedua berkaitan dengan simulasi, mohon izin Pak untuk user dengan passwordnya itu jangan ditutup dulu,
sehingga kita ini masih ada waktu beberapa jam ke depan untuk membuat panduan teknis ke rekan-rekan yang lain. Kemudian ketiga, kapan kami mengetahui Pak user dan password untuk masuk ke aplikasi wawancara para penguji itu, apakah sudah dikirim atau harus kami melakukan validasi kemana lagi untuk konfirmasi, karena ini kami ada kendala untuk melakukan koordinasi dengan tim pusat ini agak lama. Kadang ada sesuatu yang hal urgent kami tanyakan, tapi responnya belum mungkin terlalu padat atau bagaimana Pak. Mohon informasi Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Siapa dari Usulbar Pak? Pak Irfan, Pak Irfan. Pak Irfan, makasih Pak Irfan. Baik, jadi yang pertama menyangkut hasil penilaian CBT ya Bapak dan Ibu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa saya tadi sudah berkoordinasi dengan Panselnas, dengan Menpan Bapak dan Ibu terkait dengan pelaksanaan SKB di Kemendikbudristek. Bahwa SKB Kemdikbud sesuai dengan yang disampaikan ke Panselnas dan sesuai dengan pengumuman itu merupakan rangkaian SKB. Jadi dari mulai CBT, wawancara, dan unjuk kerja itu merupakan satu rangkaian SKB. Jadi semuanya harus dilaksanakan. Terkait peserta akan ikut atau tidak itu haknya peserta, tapi rangkaian tes SKB itu semua harus dilaksanakan bagi seluruh peserta. Seperti itu Pak Irfan penjelasannya. Kemudian untuk yang kedua yang menyangkut simulasi, nanti kita akan usahakan untuk bisa diperpanjang ya Mas Freddy. Ini ada Mas Freddy tadi untuk bisa diperpanjang sampai jam berapa nanti kita akan buka. Kemudian untuk password ya Pak Irfan ya, password ya. Betul. Password, untuk password kami usahakan untuk yang akan wawancara besok itu akan kami serahkan malam ini Pak untuk bisa disampaikan. Seperti itu Pak Irfan. Ya, makasih Pak Manjar. Iya, sama-sama Pak Irfan, makasih. Baik Bapak Ibu, walaupun pertanyaan masih banyak tapi waktu sudah beranjak ke malam. Mungkin kita akan akhiri untuk pertemuan hari ini. Izin bertanya Pak, boleh satu Pak? Untuk password apakah Pak, izin bertanya Pak, saya sudah antri dari tadi. Izin bertanya Pak, satu izin mungkin bertanya Pak. saya sudah antri. Bisa tanya satu aja Pak. Dari mana Bu? Saya dari UM. Ya, pertanyaannya agak beda ya Bu, silakan Bu. Ya, mohon maaf saya ingin tanya aja karena ini pengalaman pertama buat saya. Selama micro teaching itu kan waktunya 30 menit ya Pak ya. Oke. Nah, selama 30 menit itu apa ada sesi tanya jawab antara penilai dengan peserta atau penilai hanya menyimak apa yang dipresentasikan peserta dan kita hanya menilai saja? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ingin memastikan apakah peserta itu sudah sudah diberi informasi oleh panitia apa saja yang harus disiapkan untuk micro teaching seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Langsung aja ya Bu. Ya. Jadi yang pertama terkait dengan proses micro teaching itu 30 menit diserahkan ke masing-masing PTN Bapak dan Ibu. Ya Bapak dan Ibu nanti akan mengetahui betul bagaimana proses micro teaching itu dilaksanakan. 30 menit itu tolong dimanfaatkan karena 30 menit itu termasuk waktu untuk penilaian Bapak Ibu. 30 menit itu range waktunya termasuk waktu untuk penilaian. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti untuk pembagiannya apakah mau setelah mereka menyampaikan tema praktek mengajarnya, Bapak dan Ibu akan mencoba untuk melakukan proses pendalaman tanya jawab dan lain sebagainya, silakan. Nanti tergantung pada aspek yang diminta digali pada saat Bapak dan Ibu melihat soal yang ada di aplikasi. Ada 5 aspek Ibu untuk yang proses micro teaching akan digali. Jadi mungkin mudah-mudahan malam ini Bapak dan Ibu bisa lihat aspeknya, sehingga bisa menggambarkan apa yang akan Bapak dan Ibu sampaikan pada saat atau apa yang Bapak Ibu akan harapkan dari peserta ketika proses micro teaching nanti. Seperti itu Bu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan apa tadi Pak Bu ya? Yang kedua tadi apa? Saya hanya ingin memastikan Pak apakah peserta sudah. Oh, yang kedua ya. Iya. Ya, untuk yang kedua, peserta hanya mengetahui waktu untuk micro teaching, Bapak dan Ibu. Tapi untuk apa yang mereka harus sajikan di dalam proses micro teaching itu menjadi kewenangan masing-masing PTN, Bapak dan Ibu untuk menyampaikan. Secara data kami sudah menyampaikan peserta ke masing-masing unit kerja. Kalau misalnya mau dipilihkan untuk satu formasi yang disajikan tema ini misalnya untuk bisa disajikan, maka
nanti itu haknya atau wewenangnya ada di masing-masing PTN seperti itu. Termasuk pembagian waktunya Bu ya. Misalnya 5 menit presentasi, 5 menit apa itu terserah di masing-masing PTN. Seperti itu Bu. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik Bapak Ibu, izin mungkin nanti Boleh kalau satu ada lagi Pak? Izin gimana Pak? Pak? Dari mana Pak? Dari Politeknik Negeri Media Kreatif Pak. Silakan satu lagi ya Pak ya. Terakhir Ya, ini. terima Terakhir kasih. ya Pak ya. Silakan. Ini Pak, satu lagi terkait dengan kalau di kami ada peserta yang tidak mengikuti, misalkan nih tidak mengikuti CBT, itu bagaimana Pak? Apakah dia bisa lanjut ke proses untuk wawancara atau micro teachingnya? Kemudian yang kedua terkait dengan tugas tim pendukung untuk co-host itu pada poin 2 itu melakukan verifikasi peserta dengan mencocokkan wajah pada aplikasi yang telah disediakan. Maksudnya aplikasi apa ini? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Iya, Bapak Ibu, tadi sama ya untuk yang pertama, untuk yang terkait dengan CBT tadi ya, karena SKB ini menjadi satu rangkaian ya, dari mulai CBT, wawancara dan unjuk kerja, maka itu akan kembali disampaikan undangannya Pak, bukan diundang, di dalam pengumuman memang termasuk yang akan dilakukan proses wawancara maupun micro teaching. Kemudian yang kedua tadi apa ya, Mas Diri kurang mendengar tadi. Izin Pak. Yang apa ya Pak? Aplikasi untuk ini Pak, verifikasi Pak. Aplikasi untuk verifikasi, kenapa? Itu di aplikasi apa Pak maksudnya? Sama, nanti alamatnya sama di wawancara-sdm.kemdikbud.go.id sama, nanti cuma ketika Bapak dan Ibu login sebagai verifikator, maka menunya adalah menu verifikator. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Izin bertanya Pak, satu lagi ya Pak. Biasa. Satu lagi Pak, ini ya, udah ya. maghrib ini ya. Ya Pak, Pak tempat saya kan itu kan ada yang formasinya hanya pendaftarnya 1 dari jalur kumlot. Nah kalau saya lihat sih nilainya sih memang nggak gede-gede amat, mas kecil, termasuk tes kemarin, tes CBT-nya kemarin itu juga nggak gede, bahkan ada yang mepet banget gitu. Nah saya khawatir kalau nanti diwawancarai atau di micro teaching juga nilainya juga nggak masuk passing grade. Nah, apakah boleh kami itu tidak menerima itu atau mungkin tidak meluluskan gitu loh Pak, karena memang dia tidak memenuhi passing grade gitu loh Pak. Tapi apakah memang atau mungkin juga punya kewajiban harus diterima karena memang satu-satunya pendaftar itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Ini terakhir ya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu, sekali lagi, tugas kita adalah melaksanakan proses wawancara secara profesional. Jadi apa yang dilakukan pada saat itu adalah yang dinilai. Jadi bukan melihat ke belakang hasil-hasil CBT maupun SKD, namun pada proses penggalian wawancara maupun micro teaching itu yang dilihat. Jadi aspek-aspeknya sudah jelas, nanti ada indikatornya, itu yang digunakan. Jadi masalah hasil nanti terakhir kita serahkan dari hasil penggabungan antara SKD dan SKD. Seperti itu Bapak mungkin penjelasannya. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu mungkin. Mas Dery satu. Verifikator nanti untuk fakta integritas peserta itu masuk di verifikator apa namanya Pak? Gimana Ibu? Yang untuk itu Pak, fakta integritas peserta. Saya di wilayah 5. Untuk memasukkan fakta integritas pesertanya itu masih dimasukkan ke aplikasi apa? Nanti gini Bapak dan Ibu, nanti pada saat Bapak dan Ibu memeriksa peserta, ya kan? Ya. Ini udah betul. Ya. Dan layak diberikan token, ya gitu ya. Ya. Token itu tidak bisa diberikan ke peserta, ya, sebelum peserta memasukkan fakta integritas, ya. Oh ya. Nah, nanti fakta integritasnya itu Ibu sampaikan melalui chat atau nanti disebutkan aja alamatnya. Alamatnya itu adalah wawancara, nanti disampaikan ya, wawancara-sdm.kemdikbud.go.id garing fakta integritas gitu, fakta gitu. Nanti sampaikan ke peserta akan masukkan nomor pesertanya, kemudian menyatakan ada bacaan di sana, menyetujui. Oke, baru nanti secara otomatis di tempat verifikator bunyi itu yang bersangkutan telah menyatakan telah
menyetujui fakta integritas. Baru nanti tokennya keluar, nanti tokennya bisa diberikan ke dia. Jadi sebelum dia menyatakan fakta integritas, token tidak bisa diberikan seperti itu. Oh ya, matur nuwun Pak Anjar. Sami Bu. Ya, baik Bapak Ibu, karena waktu sudah malam juga, sudah lebih dari waktu maghrib di daerah Jakarta. Mohon maaf kami untuk mengakhiri acara hari ini. Semoga bisa menjadi acuan bagi Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan di esok hari, mungkin untuk wawancara dan micro teaching. Semoga kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anjar. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga semuanya lancar Bapak Ibu. Terima kasih Pak Anjar, Pak Dedi. Terima kasih Pak Anjar. Warahmatullahi wabarakatuh.